Betul sekali ya. Ridwan Abadi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, bagi yang saya hormati teman-teman Dewan Syuro dari SBC yang sudah hadir, para tokoh masyarakat yang terutama dari Giri Purno dan juga dari Kota Batu yang sudah hadir berkenan hadir, dan juga para tamu undangan VIP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai karena Allah seluruh member SBC yang datang dari seluruh Indonesia. Ya, salah. Semoga hari ini Allah limpahkan pada kita rahmatnya, berkahnya, dan Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menyerap ilmu dan energi ini, pulang dari sini bisa manfaat buat keluarga kita semua. Ya. Sahabat sekalian, siapa yang baru setengah hari ini sudah dapat manfaat? Angkat tangan bilang saya. Oh, Masya Allah. Siapa yang dapatnya bukan sedikit, tapi dapatnya banyak? Angkat tangan bilang saya. Tapi manfaat semanfaat-manfaatnya, daging sedaging-dagingnya, kalau tidak dimasak dagingnya busuk juga, basi juga. Manfaat dan ilmu kalau tidak dipraktekkan maka ya dia juga akan basi juga. Nah, maka salah satu doa kita adalah semoga ilmu yang kita pelajari selama beberapa hari ini, semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat buat antum semua ya. Insyaallah hari ini bahagia bisa silaturahim dengan antum semua. Semua tadi tamu undangan dan juga pemateri-pemateri sebelumnya begitu luar biasa berbagi cerita, berbagi inspirasi. Kita doakan semoga guru-guru yang hadir Allah beri keselamatan, Allah beri perlindungan, dan dijadikan ilmunya ilmu yang manfaat, mengalirkan amal jariah buat keluarganya, dan segala urusannya dimudahkan. Karena bukan kebetulan ketika saya telepon Kang Nugi, ternyata Kang Nugi bilang, "Coach, itu ana baru pulang dari umroh." Jadi Kang Nugi kemarin itu baru pulang dari umroh langsung ke sini. Ketika ngubungin Bang EN, nggak ada jadwal lagi Kak Coach, itu besoknya tanggal 8 saya berangkat umroh. Ketika kontak Ustadz Roji pun ceritanya sama, besok beliau juga berangkat umroh. Ada koneksi, satu baru pulang dari Tanah Suci, yang satu mau berangkat ke Tanah Suci. Mungkin sinyal, kalau Anda lihat hari ini semuanya pakai pakaian putih-putih, mungkin antum semua tamu berikutnya akan diundang ke Tanah Suci ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Doa orang safar semoga Allah terima. Taib, karena waktu kita tidak panjang, izin menyambung materi dari guru-guru kita tadi. Jujur saya tidak menyiapkan ketika ketemu dengan materi harus ngomong apa mereka, nggak ada yang kontak. Saya cuma kasih temanya adalah be winner. Masing-masing menyampaikan materinya sendiri-sendiri, yang tapi Masya Allah kejahit. Nyambung nggak tadi materinya dari yang pertama kedua? Nyambung ya. Nah, hari ini saya coba ingin mengemas sedikit apa yang sedang kita kerjakan ya. Kita akan sedikit membahas tentang satu yang tadi nyambung narasi apa yang disampaikan Ustadz Fahru Roji ketika berbicara tentang bagaimana kita menjadi seorang ya pemenang. Tadi ada 5 poinnya. Masih ingat apa enggak? Apa yang pertama? Kolbun salim, bersihkan. Yang kedua? Apa? Tolong menolong dalam. Yang ketiga? Beramal. Berikutnya?
Ayo, ada yang ingat? Bapak-bapak kok diam semua? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi yang terakhir? Iya, sesengaja ngetes apakah masih ingat atau udah lupa. Apa yang terakhir? Mendoakan orang-orang dengan sahabat-sahabat kita dengan sembunyi-sembunyi. Nah, maka ketika 5 hal tadi, bagaimana kita menjaga hati kita? Guru saya Abi Ihya Ulumuddin pernah menyampaikan bahwa seorang akan bisa belajar dan dia akan mendapatkan ilmu ketika dia datang ke majelis ilmu. Yang pertama yang dilakukan adalah membersihkan hatinya adalah. Karena ilmu itu ketika hati kita belum bersih, bisa jadi tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Nah, maka penting sekali itu yang pertama. Ya. Lalu bagaimana kita di sini berhimpun bersama-sama? Ada community di sana, komunitas. Untuk apa? Saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Nah, kita berkomunitas. Sudah kenal belum kanan kirinya? Siapa yang datang ke sini coba tengok kanan kiri, tengok. 1, 2. Udah tengok belum? Halo? Kalau saya bilang halo jawab hai ya. Halo? Siapa yang duduknya sama teman satu chapternya atau teman satu kamarnya atau teman satu berangkat dari kotanya? Angkat tangan. Ah, tuh kan? Banyak banget. Itu berarti belum yang kedua tadi. Berusaha untuk tolong menolong dalam kebaikan dengan orang-orang yang baru. Padahal kita bicara apa? Community. Kita di sini berjejaring. Ya, siapa tahu antum ketemu dengan orang baru, ada peluang baru. Nah, maka nanti kalau bisa duduk sesi berikutnya gantian, kenalan. Ya, karena kenalan dengan orang baru itu insya Allah semoga membuka pintu-pintu rezeki. Yang ketiga tadi apa? Bagaimana kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mau menteladani Rasulullah, salah satu yang harus kita lakukan adalah paham betul dan kita implementasikan itu dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu dilakukan, tadi Bang En menyambung apa yang dilakukan Bang En dengan membangun perusahaannya. Bang En menyambung, membuat pondok dari yang tadinya episodenya kebangkrutan, lalu naik, akhirnya hijrah, dan di fase hijrah beliau menemukan sebuah konsep, oh ternyata bahwa yang dicari selama ini hanyalah pelengkap. Ibarat makan itu bukan main course tapi hanya garnisnya saja. Akhirnya beliau berubah membangun pondok. Kalau kita ngelihat tadi ya, bangun masjid. Memahami esensi rizki. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit apa yang Abi En atau Bang En tadi buat. Itu saya menyebutnya namanya adalah spiritual enterprise. Oh nggak bisa? Oke. Transformasi bisnis 4.0. Karena hari ini tadi pagi sudah ada yang membahas tentang sisi spiritual. Lalu tadi sudah ada para anggota dewan membahas tentang sisi leadership. Izin saya menggabungkan materinya. Karena nanti sore insya Allah akan ada 2 orang pemateri yang akan membahas lebih dalam strategik bisnisnya. Tapi biar antum dapat gambaran secara keseluruhan apa yang sedang kita kerjakan, maka saya membalutnya di SBC. Kita sedang mengikhtiarkan membangun yang namanya adalah spiritual enterprise. Apa itu spiritual enterprise? Saya tadi menyebutnya namanya transformasi bisnis 4.0. Artinya ada perubahan, transformasi. Nah, yang transformasi inilah yang coba kita dorong. Kalau dulu mungkin kita tahu transformasi mungkin ibaratnya ada era industri, era agraria, industri, lalu masuk ke informasi dan sekarang digital. Nah, ini saya akan sedikit menilai dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan berbicara transformasi dalam hal perspektif yang lebih fundamental. Saya menyebut the infinity game of business. The infinity game of business itu apa? End game kita itu apa? Bahwa saya mau tanya, ada orang bilang, ngapain sih ngumpulin duit yang banyak? Emang duit bisa dibawa mati? Saya mau tanya, halo? Banyak nggak sering dengar kata-kata kayak gitu? Ngapain sih harus belajar, datang keluar kota, keluar duit untuk bisa membesarkan bisnisnya? Emang duit bisa dibawa mati? Bisa dibawa mati nggak? Gimana caranya?
Masukin ke dalam kuburan gitu? Enggak juga kan. Nah maka kita harus paham. Saya menyebutnya namanya end game kita infinity. Infinity itu bagaimana kita bawa apa yang kita kerjakan itu bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita selanjutnya. Kenapa saya menyampaikan gitu? Kemarin di podcast di salah satu YouTube saya menyampaikan. Saya karena chapternya banyak, akhirnya qadarullah hari ini masih harus kadang sering safar. Datang satu kota ke kota lainnya, ngunjungin teman-teman di beberapa kota. Itu saya mau berangkat, ibaratnya mungkin perjalanan beberapa hari, itu sama Umi saya dibawakan koper. Dibawakan koper, padahal cuma beberapa hari, isinya baju, bekal, apa segala macam. Saya ke Makassar, mungkin 4-5 hari di sana, itu bawa koper. Pertanyaan saya, halo? Antum kesini bawa tas Gemblok 1 aja atau bawa koper juga ini? Bawa cover juga, padahal cuma berapa hari? 2-3 hari, betul? Pertanyaannya, isinya apa? Emang di sini nggak ada yang jualan baju? Ada. Terus isinya apa lagi? Peralatan mandi. Emang nggak ada yang jualan di sini? Terus pertanyaannya, kenapa antum bawa itu semua? Hah? Biar mudah, biar simple dan bekal, betul ya? Bayangin, Bapak Ibu. Halo? Berapa hari? 2 hari bekalnya 1 koper. Maka yang saya sebut dengan infinity game, ada satu dunia yang infinity, yang kita pasti akan ke sana. Dan perjalanannya bukan cuman 2 hari, bukan cuman 2 tahun, tapi selama-lamanya abadi kita di sana. Pertanyaannya, sudah nyiapin kopernya belum? Halo? Sudah nyiapin bekalnya atau belum? Nah inilah yang kita sebut tadi the infinity game. Sebagai seorang pengusaha, berarti kita butuh nggak bekal yang banyak? Butuh. Berarti butuh nggak kira-kira kita bisnis yang besar? Butuh nggak? Butuh juga. Butuh nggak kira-kira hasil miliaran? Butuh juga nggak? Untuk apa tadi? Bukan hanya sekedar kita nikmati, tapi untuk jadi bekal. Nah, kalau seandainya bekal itu di sana itu bisa kita lihat saat ini ada print out saldonya, kira-kira saldo Anda itu surplus atau minus? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kira-kira dosa-dosa saya sama pahala itu kalau jadi bekal banyak mana? Dan itu yang menjadi salah satu pertanyaan besar. Sehingga dari sini muncullah konsep yang namanya infinity game. Ada 4 kuadran harta, saya percepat saja. Yang pertama, miskin dunia, miskin akhirat. Udahlah di dunia nggak punya apa-apa, bekalnya kosong. Halo? Ada yang mau? Ada yang mau? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua, antum dan keluarga besar dijauhkan dari sifat yang ini. Amin ya rabbal alamin. Beserta dengan anak cucu kita. Ada yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua, kaya di dunia. Ada yang mau kaya? Boleh angkat tangan. Yang kaya, mobil banyak segala macam. Coba angkat tangan. Bisnis gede, cabang ratusan, karyawan ribuan, omset triliunan. Boleh? Tapi miskin di akhirat. Oh, saya juga nggak berani. Saya juga turunin. Ada yang mau? Yang kedua. Tapi banyak nggak orang di luar sana yang dia sekedar hanya menumpuk hartanya, kaya di dunia, tapi di akhirat kita nggak ngerti. Bisa jadi itu nggak bisa dibawa karena belum dikonversikan, belum bisa dipersiapkan untuk mengalirkan bekal untuk di sana. Saya kira begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Dapat ya? Ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apa? Miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Di dunia kayaknya mungkin duitnya nggak banyak, hidup pas-pasan, ya tapi ya pas-pasan itu kan pas butuh, pas ada, kira-kira gitu ya. Tapi karena amal solehnya banyak, bantu orang di mana-mana, di akhirat, masya Allah tabungannya banyak banget. Ketemu orang kasih pahala, karena banyak kita tolong waktu itu, misalnya contoh. Halo, ada yang mau? Coba boleh angkat tangan yang mau? 1, 2, oh banyak yang mau. Alhamdulillah, saya doakan semoga kita semua kaya di akhirat ya. Yang lain gak mau angkat tangan. Kenapa gak mau angkat tangan? Kenapa?
Ibu-ibu mau nomor 4? Oh, apa tadi maksudnya? Oh, bapak-bapak yang ketawa. Bukan maksudnya ada yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Wah, Masya Allah. Semoga kita semua masuk ke golongan ini. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Saya mau tanya, siapa yang mau masuk kategori ini? 1, 2, 3. Gak kedengeran suaranya. Siapa yang mau angkat yang bilang saya? Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga seluruh yang hadir di sini Allah izinkan, Allah perkenankan menjadi pengusaha-pengusaha yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Ya. Nah, maka The Infinity Game ini yang kita harus pahami bahwa apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita bangun itu nggak putus. Nah, itu pertanyaannya. Nggak putus itu artinya apa? Ini akan kita lanjutkan pada fase berikutnya. Jadi yang kita kerjakan hari ini bukan terpisah, yang kita kerjakan nyambung. Itu esensi tadi infinity. Jadi antum kerjakan di dunia, itu tetap akan nyambung dengan apa yang kita bawa di akhirat. Seperti kemarin antum beli tiket di kota masing-masing sampai ke sini. Ya kira begitu. Nah, maka ini semua nyambung. Nah, dalam konteks ini maka apa yang kita cari? Kaya di dunia dan juga kaya di akhirat, ya. Dan semoga di SBC kalau kita berbicara ini maka kaya dunia itu adalah sukses. Dan kaya di akhirat itu semoga Allah ridho dan berikan keberkahan kepada kita semua. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka kita akan bahas sedikit kenapa kok kita tadi membangun yang namanya spiritual enterprise. Apa sih yang namanya spiritual enterprise? Agar nyambung, maka bisnis itu perlu kita transformasikan agar dia enggak hanya sekedar berbisnis. Seperti transformasinya ulat menjadi kupu-kupu. Dulu ulat itu apa pertama kali? Kepompong, enggak langsung kepompong juga ya. Kupu-kupu itu pertama kali apa? Telur. Coba bareng-bareng. Tangannya gini, ini udah jam segini soalnya. Bulat-bulat gini, apa ya Pak? Telur, biar ingat ya. 1, 2, 3, apa? Telurnya menetas jadi apa? Nah, naik dia level kedua. Pada saat dia telur belum netes, ya kayaknya cuman begitu aja. Telur gitu ya, kelihatan rapuh, gampang pecah gitu ya. Nah, dari sekian banyak akhirnya dia bisa netes. Jadilah yang namanya ulet. Saya mau tanya, halo? Ibu-ibu kalau ketemu ulet diapain? Dibuang, dijauhin. Bener apa betul? Bapak-bapak kalau ketemu ulat diapain? Diambil dikasih makan burung. Tega juga ya. Ulat ini identik ngerusak, ada daun, ada apa identik ngerusak, maka dimusuhi. Betul apa betul? Identik ngerusak, dibuang. Itu ulat. Tapi ulat yang tadi cara makannya ngerusak, makan daun, satu ketika dia mulai masuk dalam fase puasa. Ada yang tahu puasanya? Dia jadi apa? Dia berubah menjadi kepompong. Berminggu, akhirnya dia puasa di situ, sampailah satu titik, akhirnya dia keluar dengan bentuk yang baru, bentuk terbaiknya. Apa itu bentuk terbaiknya? Yes, kupu-kupu. Berubah nggak? Jadi indah? Apa perubahannya? Apakah hanya karena dia badannya jadi lebih cantik dan juga dia keluar sayapnya, pakaian lebih bagus? Enggak, kita lihat yang membedakan. Makanannya berubah, yang tadi ngerusak, sekarang dia makan yang baik-baik, pindah dari satu ke satu yang lainnya. Betul? Makannya berubah. Apa yang dimakan berubah. Yang tadi daun-daunan, sekarang hanya ngambil sari-sari makanan. Yang dimakan berubah, cara makannya berubah. Dan ketika dia makan, dia hinggap, yang tadinya ngerusak, sekarang dia ambil serbuk tuh nempel di tangannya, dia pindah bunga yang lainnya, dia bantu persilangan. Jadi apa? Penghulu. Betul? Berubah nggak? Ini namanya hijrah. Dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, maka inilah yang saya sebut sebagai transformasi bisnis 4.0. Apa itu transformasi bisnis 4.0? Yang pertama itu namanya personal enterprise. Apa itu personal enterprise? Telur. Tadi apa? Telur. Personal enterprise. Apa itu personal enterprise? Usaha yang masih kita kerjakan sendiri, fokusnya cuma jual beli, ambil barang, jual lagi, ambil barang, jual lagi. Dikerjakan semuanya sendiri. Ya. Akhirnya ada namanya istilah, ada namanya CEO. Apa itu CEO?
Bukan chief eksekutif, tapi chief everything officer. Semuanya dikerjakan sendiri. Ini versi 1. Ya. Dan kalau ada untungnya untuk siapa? Masuk kantong sendiri. 1.0. Dikerjakan sendiri, dapat hasil, dipakai sendiri. 1.0. Saya mau tanya, halo? Ada yang di sini masih 1.0? Semuanya dikerjakan sendiri, ambil barang, dijual lagi, cuman ngambil margin di situ, ini masih pedagang. 1. Berarti kayak telur belum netes, manfaatnya belum kelihatan. Tapi antum nanti bertumbuh, belajar, masuklah di fase 2.0. 2.0 ini apa? Professional enterprise, korporasi, jadi corporate. Professional enterprise itu apa? Fokusnya bertumbuh. Bisnisnya berkembang, nambah aset yang banyak. Yang kerja udah bukan sendiri, sudah punya pasukan, punya tim, ada sistemnya. Dan fokus keuntungannya untuk siapa? Fokus keuntungannya untuk foundernya dan juga para stakeholdernya. Ini yang kedua. Maka mulai banyak ada investor masuk, chip in dan seterusnya, professional enterprise. Coach, kenapa kok 2.0 tadi diidentikan dengan ulat? Karena kalau kita berhenti di professional enterprise saja, kita nggak paham value-nya, kebanyakan kayak ulet. Apa kayak ulet tadi? Kadang kita ngerusak. Kok bisa kadang kita ngerusak? Coba berapa banyak? Allah sudah sebutkan di Al-Baqarah ayat 30 bahwa ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat protes. Kenapa Allah ciptakan? Ya? Yang akan merusak muka bumi. Dan hari ini kalau kita ngelihat, kayaknya keren, green industry. Oh keren nggak green industry? Buat apa? Buat yang namanya mobil listrik. Oh, betul, tanpa emisi di sana. Tapi untuk membuat dia bisa tanpa listrik, akhirnya dia butuh yang namanya baterai. Baterainya dari mana? Diambil dari Indonesia, ditambang, rusak alamnya. Nah kadang kalau kita hanya di 2.0, kita membuat kerusakan. Nah maka muncullah ada 3.0. Apa itu 3.0? Social enterprise. Halo? Pernah dengar istilah social enterprise? Orang-orang yang akhirnya dia mungkin merasa sebel, benci dengan orang-orang yang hanya mikirin bisnis untuk keuntungan sendiri gitu ya. Dan akhirnya berusaha untuk mengembangkan sisi sosial. Mereka jadi NGO, jadi nirlaba bisnis dan juga menjadi yang memberi manfaat dan dampak buat masyarakat. Muncul ya, kalau di Malang dulu ada namanya bank sampah, ada asuransi kesehatan gratis dan seterusnya, itu namanya social enterprise. Fokusnya apa? Nyelesain masalah sosial. Oh ada problem apa? Diberesin. Wah ini kayak yayasan dan seterusnya ya. Yang kerja siapa? Yang kerja voluntary biasanya. Para relawan. Relawan itu kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Ya relawan. Fokus keuntungannya untuk siapa? Ya fokus keuntungannya founder dan seringkali untuk masyarakat fokusnya. Nah 3.0. Tapi ingat 3.0 tadi itu perumpamaannya kayak apa? Kepompong. Kadang proyek kayak gini yang nggak ada finansialnya. Jadi dia harus kadang-kadang sedikit tangan di bawah. Walaupun kadang dia bisa mengerjakan, ada kreativitas di sana dan seterusnya, tapi biasanya memang bukan untuk orientasi pribadi, ya, bukan juga untuk orientasi bisnisnya. It's okay, bagi saya ini sudah keren, ya. 3.0 itu kepompong. Tapi kalau kita pengen manfaat yang lebih besar, ternyata ada yang apa? 4.0. Apa itu 4.0? 4.0 tadi yang kita bahas, spiritual enterprise. Apa itu spiritual enterprise? Kupu-kupu tadi. Apa yang kita kerjakan? Yang disampaikan tadi, amalan solihan. Bagaimana kita membangun mesin amal soleh. Bisnis tetap bisnis, tapi bukan hanya dapat duit. Jadi di sini plus itu artinya jual beli, plus bertumbuh, plus punya aset, plus bisa menyelesaikan masalah sosial, tapi masih lagi plus amal soleh dan juga pahala jariah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Plus itu artinya kalau kita bangun spiritual enterprise, itu juga kita sebenarnya tetap berbisnis, kita tetap bertumbuh, kita tetap punya aset, kita tetap bisa menyelesaikan masalah sosial,
tapi kita bisa memberi dampak yang itu nanti bisa menjadi tabungan akhirat tadi. Ya. Kerjanya apa? Berjamaah. Makanya tadi salah satunya apa? Mengkonversikan. Bagaimana karyawan juga diajak berjamaah. Semua berbuat kebaikan, meniatkan kerja adalah ibadah. Ya. Kita bersama-sama membangun mesin amal soleh. Dan itu menjadi tabungan yang tabungannya nanti bisa kita bawa bekal untuk akhirat. Sampai sini bisa dapat gambarannya? Dan keuntungannya untuk siapa? Keuntungannya untuk tentu pribadi dapat, ya. Mungkin ada para founder dan juga pemodal juga bisa dapat. Masyarakat tentu harus juga mendapat manfaat, ya. Tapi yang terpenting bahwa kita menegakkan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini konsep yang namanya spiritual enterprise. Halo? Coba angkat tangan kanannya, ya. Gerak-gerakkan sedikit, tepuk pundak teman sebelah kanannya. Saudaraku? Lebih kencang. Saudaraku? Kira-kira bisnismu sudah di level mana? Nah, kira-kira di level mana kira-kira? Halo? Berapa? 2. Yang lain? 3. Ada yang sudah 4? Masya Allah. Di SBC salah satu yang kita install adalah ini. OYC 1 ada Mbak Asih di depan, alhamdulillah bisnis bertumbuh, ada Ali Bekri dan beliau sekarang sudah install, ada masjid, ada 2 pondok pesantren dan juga sudah punya banyak santri. Dampak ke masyarakat sudah nggak tahu ratusan mungkin masyarakat yang dapat manfaatnya. OYC 2 yang saya juga dampingi ada Kang Aldi, ya. Karyawannya juga sudah diajak ngaji, jadikan santri juga, ya. Ada ustadz yang mendampingi, juga punya rumah Quran, ada masjidnya, sudah mulai dibangun, dimakmurkan. Ya, Bang EN tadi contoh yang menurut saya Masya Allah luar biasa. OYC 3 ada Mas Joko juga bangun spiritual enterprise-nya. Ya, Riyadul Jannah dari Kota Gede Jewelry, beliau juga sudah bangun yayasan, santrinya sudah ratusan, ada masjid yang dibangun, ada juga santri-santri. Jadi mereka membangun itu untuk apa? Mempersiapkan punya tabungan akhirat, bekal untuk pulang. Dapat kira-kira gambarannya? Halo? Nah, inilah yang kita dorong dalam program-program kita untuk kita bisa bertumbuh satu ke level berikutnya. Inilah spiritual enterprise yang sedang kita bangun, ya. Ada sebuah inspirasi, cerita yang tadi mungkin Bang EN pengen sampaikan tapi mungkin belum tersampaikan. Jadi izin saya sampaikan, ya. Salah satu video yang mungkin beberapa teman-teman sudah pernah lihat, ini gambaran tentang kita berbicara spiritual enterprise. Ada seseorang yang namanya tidak begitu dikenal di media, namanya Insinyur Saleh. Tapi ketika dia meninggal, 500 juta orang yang menyolatkan, 500.000 orang menyolatkan, Masya Allah. Begitu luar biasa. Banyak orang memikirkan hidup enak, tapi nggak banyak yang memikirkan bagaimana mati yang enak. Nah, siapakah Insinyur Saleh? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 500 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafana Al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, provinsi Dakohliah, Mesir. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris.
lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Salah. Nah, jadi ini video yang pendek. Tapi video inilah yang menginspirasi saya membuat framework spiritual enterprise. Video pendek yang menginspirasi. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita ngelihat seperti Insinyur Solah tadi, terbayang kira-kira aliran amal soleh dan amal jariah yang mengalir pada beliau. Ada yang mau kayak gitu nggak kira-kira? Siapa yang mau angkat tangan bilang saya? Salah. Maka jangan jadikan perusahaan hanya 1.0 jualan saja atau 2.0 mencari keuntungan pribadi saja. Naikkan minimal 3.0, kasih manfaat buat masyarakat. Bisa 4.0 menjadi spiritual enterprise. Masya Allah. Slide tolong dipercepat. Nah maka teman-teman, hari ini kita belajar dari guru-guru kita sampai besok. Masih banyak lagi ya materi-materi teknis yang akan kita bahas. Tapi sebelum ke sana,
pondasi yang harus kita bangun harus sama, ya. Maka teman-teman semua, ya, kita cari yang namanya kesuksesan hakiki, kemenangan yang benar-benar kemenangan yang tadi disampaikan oleh KYN, yaitu apa? Kemenangan sesungguhnya ketika di dunia mendapat ketenangan, di akhirat kita bisa berkumpul bersama dengan sahabat, dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah. Di alam kubur kita bahagia, Masya Allah, luar biasa. Jangan hanya mempersiapkan hidup enak, maka kita juga mempersiapkan mati yang enak. Husnul khatimah, di alam kubur nanti kita bisa bahagia, di surga nanti kita bisa bersama-sama lagi. Ya. Nah maka sahabat sekalian, itu adalah insight dari Insinyur Soleh tadi. Maka stepnya apa kalau kita ngelihat ada sekumpulan anak muda yang duitnya banyak atau enggak tadi? Sedikit, bahkan sampai jual perhiasan untuk buat perusahaan. Cukup atau kurang? Bahkan di situ akhirnya 10% diwakafkan. Nah jadi kalau bahasa kita itu apa? Berarti 10% dia apa kan? Wakafkan. Dari bisnis akhirnya ada hasilnya difokuskan untuk apa? Difokuskan untuk jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tadinya 10% bertumbuh 20, 30 sampai dengan 100%. Ketika sudah besar sekali akhirnya membangun yang namanya tadi manfaat. Baitul Mal tadi adalah jiswafnya, membuat manfaat. Hasil manfaatnya apa? Dibangunlah yang namanya sekolah-sekolahan. Bangun sekolah di mana tempat orang belajar ilmu yang mengalir terus, ya. Lalu dibangun Baitul Mal. Dan ketika Baitul Mal itu menjadi tempat kekayaan disimpan, ya kayak dana abadi gitu ya, yang berputar untuk kemaslahatan, Masya Allah, hasilnya begitu luar biasa. Inilah yang akan menjadi infinity game, yang dia nggak akan pernah putus, ya. Dan endingnya setiap kampung yang tersentuh kampungnya akhirnya jadi tertinggal, kemiskinan dan lain-lain hilang. Masyarakatnya jadi maju. Itulah esensi kita sebagai pengusaha, di mana kita diutus sama Allah, maka di tempat itu kita memuliakan peradaban. Kenapa? Al-Baqarah 30 menitipkan kita bukan membuat kerusakan, tapi kita punya kewajiban memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi gimana artinya? Taruh di mana kita manfaat. Taruh di mana kita manfaat. Kita sebagai pengusaha, ya sebagai khalifah, maka kita harus bisa membawa manfaat. Kasih manfaat buat sekeliling. Ya, untuk apa? Bekal. Itulah bisnis kita sesungguhnya. Ya. Dan apakah ada spiritual enterprise ini di Indonesia? Ada nggak kira-kira? Ada? Tadi sudah beberapa saya sebut ya. Contohnya mungkin kalau kita sering kadang-kadang jalan-jalan ke Bandung ya. Kalau pas OYC kadang-kadang OYC-nya kita taruh di sana. Nah, next nggak bisa. Nah salah satunya kalau kita ngelihat Darut Tauhid itu ya bertumbuh, beliau pendidikannya masjidnya ada, pendidikan dan seterusnya, Masya Allah luar biasa. Ya. Nah kita breakdown dari sini sama seperti yang dilakukan sama Ustadz EN. Ya. Ada 4 pilarnya dari spiritual enterprise ini. Apa 4 pilarnya? Pilar pertamanya, tadi kalau kita ngelihat melengkapi dari Insinyur Soleh, yang tadi langsung sekolahan, tapi kalau kita ngelihat ya Rasulullah pertama kali dibangun ketika beliau hijrah ke Madinah, apa yang pertama kali dibangun? Masjid, ya, Baitullah. Nah, ada masjid sebagai apa? Landasan, ya, landasan pertama. Masjid inilah tempat menegakkan ketauhidan. Masjid inilah tempat menaungkan proyek kita kepada Allah. Ya. Lalu setelah masjidnya ada, tempat kita beribadah, tempat kita menegakkan tauhid, maka berikutnya Rasulullah dulu setelah bangun masjid, di masjid duduk, kumpulkan para sahabat, tarbiyah. Apa yang Rasulullah lakukan? Ngajar. Makanya saya bilang karyawan kita itu adalah target dakwah pertama kita. Oke. Tangan kiri gantian pembalasan, ya, gerak-gerakkan, tempuk pundak sebelah kanannya. Saudaraku, sekarang saya sudah tahu siapa target dakwah saya. Yaitu adalah karyawan dan bawahan saya. Oh iya, itu target pertama sebelum kita bicara orang luar. Selesai dengan diri, selesai dengan keluarga, maka berikutnya adalah orang terdekat. Maka itulah yang harus menjadi bagian kita ajak. Untuk apa? Ayo kayak Rasulullah, belajar bareng, kenalkan Rasulullah, kenalkan Allah. Ini yang harus kita lakukan dengan cara antum masing-masing. Antum punya kuasa sebagai seorang pengusaha, antum bisa berakad.
saya ketika tadi berubah ke 4.0 menginstal spiritual enterprise, saya rubah akad semua karyawan, akad kita sekarang di atas perusahaan, dulu saya punya namanya Emas Corporation, saya buat di atasnya ada Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Di atas Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan ada Masjid Utsman bin Affan. Nah maka kita bilang semua di bawah pondok, di bawah masjid, maka semua harus jadi santri ya. Kalau mau reakad, gak mau silahkan cari tempat kerja yang lain. Alhamdulillah. Ya, sebagian akhirnya mungkin memilih tempat kerja yang lain, sebagian ayo kita berjuang di sini. Lebih clear. Akhirnya bareng-bareng. Ya. Tempat untuk apa? Ya, kita membangun yang namanya tadi tarbiyah. Ngaji bareng. Nah, berikutnya apa? Ada hasil dari bisnis, maka apa? Saling tolong menolong. Baitul Mal itu menjadi tempat untuk kita tadi saling mengasihi, mencintai. Taklibul qulub, tolong menolong, bantu satu dengan yang lain ya. Dan ada Baitul Muamalah. Baitul Muamalah itu apa? Baitul Muamalah bagaimana kita mengembangkan bisnis. Bang En tadi sudah mencontohkan ya. Nah, maka teman-teman 4 pilar spiritual enterprise inilah yang sedang kita bangun di SBC. SBC pun ingin membuat satu prototyping yang kalau semua member SBC itu nanti pengen belajar, ada contohnya. Oh kayak gini cara ngelolanya. Oh ini baitullahnya. Oh ini pondoknya. Oh ini santrinya. Oh kayak gini cara ngelola jiswafnya. Oh kayak gini cara dia untuk memberi dampak ke masyarakat. Oh seperti ini caranya nanti kalau seandainya membangun usaha. Nah itu yang sedang dibangun sama SBC dan sudah di role modelkan di beberapa teman-teman yang ada ya. Nah ini visinya SBC, menjadi wasilah kendaraan untuk bisa masuk surga bersama keluarga besar sukses berkah community, bertetangga ya dengan para sahabat perjuangan, bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Persis seperti apa yang disampaikan Bang En ya. Ini surat Al-Kahfi ayat 110. Kenapa kita beramal soleh? Dan visi dunianya apa? Nah ini berkontribusi dalam membangun peradaban sukses berkah. Maaf ya ini karena slide-nya dipindah, fontnya berubah ya. Di 114 kawasan. Jadi SBC kenapa ada chapter-chapter? Karena kita lagi mau mendesain kawasan-kawasan. Dan salah satu kawasannya ada di kota ini ya. Insya Allah besok pagi sholat subuh kita kalau seandainya teman-teman berkenan kita akan ke sana ya. Nah ini yang sedang kita bangun. Dan ini dasarnya adalah Al-Baqarah tadi 30. Bagaimana kita memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Peradaban yang baik ya. Nah, dan ini misi kita. Bagaimana kita bisa membangun 4 pilar tadi ya. Baitullahnya, kita bangun juga Baitul Tarbiyahnya, training center, tempat pelatihan pendidikannya, kita bangun Baitul Malnya, dan kita bangun unit-unit usahanya di sana sebagai prototyping, percontohan untuk teman-teman semua. Ya, mohon doanya, semoga Allah mudahkan ya, insyaallah, dan semoga menjadi media belajar kita semua.